untuk memilih pilihan hidupnya sendiri. Nah, teman-teman bisa cek konvensi anak-anak dari PBB yang waktu itu dikeluarkan oleh UNICEF. Gitu. Kalau anak-anak aja boleh milih, apalagi kita yang udah dewasa, udah lebih di atas. Pas 17 tahun ya kan? Oke. Pertanyaan kedua, masih dari Jericho. Apakah identitas itu perlu dibuat di kolom KTP? Bukankah identitas itu privat? Pertanyaan yang bagus sekali. Ini karena saya pernah sekolah hubungan internasional, jadi saya mau sambungin ke sejarah berdirinya negara. Negara yang lahir pasca 45 atau negara yang pernah dijajah oleh Barat. Kita lihat spektrumnya dari garis Aljazair, kita geser. Oh, saya punya peta, saya lupa. Nah, sebentar teman-teman. Sebentar. Dari Aljazair kita bisa jalan ke arah timur, ke Turki, ke Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar. Pokoknya dari daerah Afrika Utara kita ke how to say this, like barat daya Afrika, kita ke selatannya Asia, ke tengah Asia, Central Asia, kita ke Asia Tenggara, bahkan kita ke Polinesia. Kita bisa nyampe ke negara-negara seperti Vanuatu. Kalau yang nonton Fast and Furious pasti ngerti ya kan. Langsung kita bisa nyampe ke Hawaii. Nah, disinilah spektrum yang sangat indah, di mana terutama negara-negara gerakan non-blok, kita punya cara sendiri untuk merapikan birokrasi negara kita. Makanya kita punya KTP, punya kartu keluarga yang pada awalnya oleh para founding mothers, bukannya founding fathers ya kan, founding mothers and fathers, pendiri bangsa kita, dianggap akan membantu untuk merapikan siapa aja sih warga negara Indonesia gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, terutama pada saat presiden kedua kita, you know who, udah kayak Voldemort ya, nggak mau nyebut namanya, malah menjadi diskriminatif dan menyiksa, terutama kolom agama, ya kan, begitu. Kalau kata Gus Dur ya kan, lebih dari 1000 agama dan kepercayaan di Indonesia. Tapi kenapa kok yang diakuin cuma 5+1 atau 6? Sorry, ada gangguan sedikit, jadi saya tersenyum. Bukan bermaksud mengetahui kolom agama. No. I'm sorry. Maaf. Ya. It's okay. Ada seorang saudara yang sedang ada di ruangan ini melakukan sesuatu yang membuat saya ketawa. Jadi Kak Isti juga manusia ya, boleh ketawa. Iya, oke Jericho. Kolom KTP jelas privat, terutama perjuangan teman-teman aktivis perdamaian dan advokat perdamaian tentang kolom agama. Itu lebih banyak negatifnya, diskriminasinya, mudaratnya kalau kata teman-teman aliran sono. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, lebih banyak bencananya gitu. Jadi lebih baik dijadikan ranah privat saja. Tapi ini sangat susah. Coba kita tengok ke Eropa ya kan. Kayak bahkan Amerika. Mereka itu adalah negara-negara bangsa tua yang lebih tua daripada mereka, termasuk kalau nggak salah gelombang pertama kemerdekaan. Kita ini kalau nggak salah gelombang ketiga. Makanya kita masih cukup bayi untuk dihitung sebagai bangsa yang tua. Mereka butuh beratus-ratus tahun untuk menghapuskan diskriminasi agama. Saya tidak mau mendiskriminasikan agama tertentu, tapi kalau teman-teman membuka sejarah gereja Katolik misalnya, dulu itu sangat diskriminatif, tidak dipisahkan antara ranah privat dan ranah negara. Sampai akhirnya negara-negara seperti Prancis, Jerman, Swiss itu sekarang menyekat antara hak pribadi meyakini sesuatu, entah agama atau kepercayaan, dan menyekat
urusan birokrasi negara. Akhirnya dikenal kata sekuler. Bukan berarti sekuler adalah orang yang bodoh dan tidak mau tahu tentang sang pencipta. Jadi kita harus belajar lebih positif thinking. Di Indonesia mungkin ada peluang untuk itu, tapi saya nggak tahu kapan. Nah, saya sangat minta maaf juga, perjuangan tentang kolom KTP yang saya sempat ikut dari tahun 2014 sempat berhasil. Teman-teman boleh menulisnya strip, tapi setelah itu diseminasi atau sosialisasi di luar Pulau Jawa tidak cukup adil. Jadi banyak teman-teman penganut yang di luar 6 tadi tidak diperbolehkan untuk menuliskannya, bahkan diancam seperti itu. Jadi sangat sedih ya, seperti itu. Oh, ada 2 lagi, saya akan berusaha lebih singkat. Mas Romi Hamdani, oke. Terima kasih sudah hadir. Identitas mempengaruhi persepsi kemanusiaan kita. Kita gampang berempati. Identitas beririsan dengan kita dan hal yang menantang adalah persepsi kemanusiaan tanpa sekat identitas. Oh, saya sepakat sekali. Betul. Yang tadi saya sebut pengalaman saya jadi relawan di Malaysia itu adalah seperti salah satu perjalanan spiritual saya untuk mengenal kata memanusiakan diri sendiri dan sesama, terutama orang asing yang belum kita kenal. Jadi saya sepakat sekali dengan Mas Romi. Mungkin Mas Romi bisa menuliskannya lebih panjang untuk menjadi reflective writing, biar bisa ditaruh di blog Pandey. Sekarang Pandey punya blog loh ya. Oke. Yang terakhir Jessie. Oke, thank you Jessie udah hadir. Ini anak baik banget, anak rajin. Kak, bagaimana cara kita menemukan identitas kita? Ini pertanyaan luar biasa. Mungkin walaupun kita nonton Sun Gokong, bepergian dari timur ke barat, balik lagi sangat susah untuk menemukan identitas. Mungkin suatu saat kita bisa bahas The Diary of Lily L.B. dan The Diary of Anna Frank. Dua-duanya itu menguak tentang perjalanan mencari identitas hingga mereka meninggal. So, berusaha untuk mengenal diri kita sendiri, diri Jessie sendiri, dan diri teman-teman lebih dalam. Apa ya? Gimana ya ngomongnya? Mungkin kalau saya pribadi, saya punya jangkar atau anchor dengan bernafas, latihan pernafasan, dan meditasi. Meditasi nggak butuh teknik loh, mungkin kapan-kapan kita bisa meditasi bareng. Nah, dengan cara-cara sederhana seperti itu, bahkan di dalam diam, kita bisa belajar untuk mendengarkan suara akal dan nurani kita, di mana kita bisa mengenal lebih dalam diri kita. Dan cara yang lain adalah perjumpaan, banyak-banyaklah berjumpa. Walaupun ini corona, tidak ada excuse untuk tidak berjumpa. Banyak sekali forum online, ya mungkin teman-teman bisa Zoom exhaustion atau merasa lelah akan Zoom atau perjumpaan online, tapi mungkin teman-teman bisa memilih forum-forum yang bisa membantu meningkatkan rasa damai di dalam diri, yang juga bisa membantu dialog teman-teman dengan diri teman-teman. Setiap orang memiliki dan membutuhkan durasi yang berbeda-beda untuk mencari identitasnya. Saya benar-benar tahu kalau saya perlu mencari identitas sejati saya pada saat saya S2 yang kedua kali di UPS, Costa Rica. Karena hari itu setelah saya memeluk pohon dan mencium bumi. Aneh kan? Enggak sih, enggak aneh. Mungkin teman-teman punya momen lain gitu yang bikin teman-teman kayak Eureka, this is my call, yang kayak ini waktunya saya mencari jati diri saya, seperti itu. Jadi pasti ada momennya. Nanti teman-teman pasti kerasa sendiri karena nurani nggak pernah bohong. Gus Dur selalu bilang seperti ini. Saya tidak butuh mata untuk melihat kemanusiaan. Saya hanya butuh nurani yang cemerlang untuk melihat lebih dari yang mata saya lihat. Seperti itu. Nah, sepertinya sudah terjawab semua. Saya sangat bahagia teman-teman semua bisa hadir dan bertahan selama di kelas perdamaian sesi pertama ini. Dan mungkin nanti rangkumannya bisa saya sharing di Instagram Pandey, di Facebook dan Twitter juga, karena di sana masih ada followernya.
Dan ada yang request buat nge-upload rekaman ini ke YouTube Pandai. Dan bagi teman-teman yang mau nulis lebih panjang tentang identitas dan perdamaian, kalau mau nulis tentang pencarian identitas jati diri juga boleh. Nanti kalau tulisannya baik dan apa ya, kayak gimana ya bahasanya, dan layak untuk dibaca kita semua, saya akan posting di blog Pandai, di Medium. Seperti itu. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan damai, dan tetap menjaga kewarasan di tengah ketidakpastian ini. Saya juga tidak pandai memotivasi diri saya sendiri, tapi saya yakin sejarah itu berulang, karena ini bukan pandemik pertama dalam sejarah manusia, dan sejarah pandemik itu biasanya berbarengan dengan sejarah perang. Teman-teman nanti buat hobi baru bisa buka-buka buku sejarah atau ensiklopedi dunia atau sebelum perang dunia 1, 2 itu juga ada pandemik. Misalnya flu Spanyol itu juga berdekatan dengan perang dunia loh. Nah, secara tidak langsung pandemik ini menjadi teguran kita untuk tidak melanjutkan rencana jahat melakukan perang dunia ketiga, seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau bilang Kak Isti ini teori konspirasi banget. Enggak sih, itu ada di sejarah. Jadi emang sejarah itu punya pola dan berulang. Makanya manusia itu diingatkan semesta dan pencipta untuk selalu belajar dari sejarah. Kalau kata Pak Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Oke, saya harus pamit, sudah jam 9. Gratisnya IG Live itu cuma sejam. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih banyak, jangan segan-segan ramaikan inbox Pandai Indonesia. Oke? Saya tunggu. Terima kasih banyak teman-teman. Stay safe, stay happy, stay healthy, stay peace.